Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan, Ibu Isnurini Hidayat Susilowati SEMM, serta kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari anggota saya sendiri, Safa Icaila dengan NIM 632305993. Saya Karin Hairani Safitri dengan NIM 6323126. Saya Siti Nuraulia Azahra dengan NIM 6323126. Saya Nail Amani dengan NIM 632300372. Saya Salma Maharani Nur Afia dengan NIM 632351572. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Anggaran Piutang pada PT Catur Sentosa Adiprana Tbk periode 2023 sampai 2024 menggunakan metode perputaran dan pengumpulan piutang. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan latar belakang dari makalah yang kami susun. Sini ada piutang. Piutang merupakan salah satu aset lancar yang sangat penting bagi perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang menerapkan sistem penjualan kredit. Kredit piutang muncul akibat adanya transaksi penjualan yang pembayarannya tidak diterima secara langsung oleh perusahaan. Bagi perusahaan berskala besar, seperti PT Catur Sentosa Adiprana Tbk yang bergerak di bidang distribusi dan retail. Jumlah piutang yang besar memerlukan pengelolaan yang efektif. Apabila piutang tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai resiko seperti keterlambatan pembayaran, peningkatnya piutang jatuh tempo, hingga piutang yang tertagih yang dapat mengganggu likuidasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui metode perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Metode tersebut berperan penting dalam perencanaan keuangan, khususnya dalam penyusunan anggaran piutang dan anggaran kas. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini disusun untuk menganalisis perputaran piutang, rata-rata pengumpulan piutang, serta penyusunan anggaran pengumpulan piutang pada PT Catur Sentosa Adiprana Tbk pada periode 2023-2024 sebagai dasar perencanaan arus kas perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana tingkat perputaran piutang pada PT Catur Sentosa Adiprana Tbk selama periode 2023 sampai dengan 2024. Kedua, bagaimana rata-rata pengumpulan piutang perusahaan pada periode yang sama. Dan ketiga, bagaimana penyusunan anggaran pengumpulan piutang pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei pada tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah 1. Perhitungan perputaran piutang periode 2023 sampai 2024. 2. Perhitungan rata-rata pengumpulan piutang periode 2023 sampai 2024. 3. Penyusunan anggaran piutang Februari sampai Mei 2024. Nah, di sini ada pengertian perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat piutang perusahaan yang dapat ditagih dan berputar kembali menjadi kas dalam satu periode. Nah, ini rumus perputaran piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Nah, di sini ada pengertian pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang merupakan rasio yang menggambarkan rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan sehingga diterima dalam bentuk kas. Rasio biasanya dinyatakan dalam 1 hari. Nah, rumusnya rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 hari dibagi per putaran piutang.
PT Catur Sentosa Adiprama Tbk memiliki data historis penjualan bersih sebagai berikut. Tahun 2023 sebesar 360.450.000. Tahun 2024 sebesar 473.270.000. Lalu piutang awal tahun 2023 yaitu 35.929.000 dan tahun 2024 yaitu 36.225.000. Lalu piutang akhir tahun 2023 sebesar 24.485.000 dan tahun 2024 sebesar 28.046.000. Selanjutnya di sini ada data perhitungan. Yang pertama ini ada rumus perputaran piutang. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Tahun 2023 360.450.000 dibagi 30.207.000 sama dengan 11,93. Yang kedua itu tahun 2024 473.270.000 dibagi 32.135.500 hasilnya 14,72. Yang kedua, rata-rata piutang. Rumusnya yaitu piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Tahun 2023 yaitu 35.929.000 ditambah 24.485.000 dibagi 2. Hasilnya 30.207.000. Yang kedua ada tahun 2024 yaitu 36.225.000 ditambah 28.046.000 dibagi 2. Hasilnya 32.135.500. Yang ketiga ada pengumpulan piutang. Rumusnya yaitu 360 hari dibagi perputaran piutang. Tahun 2023 360 hari dibagi 11,93 hasilnya 30. Yang kedua ada tahun 2024 360 hari dibagi 14,72 hasilnya 24. Pada slide ini ditampilkan data pengumpulan piutang PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. Perusahaan merencanakan penjualan pada Januari 2024 sebesar 25.500.000, bulan Februari 30 juta, dan Maret 32.500.000. Syarat dari pembayaran yang diterapkan adalah 2/20 net 30, di mana 70% pelanggan membayar dalam waktu kurang dari 20 hari. 20% membayar pada 10 hari terakhir bulan berikutnya, dan 10% sisanya membayar pada bulan kedua setelah penjualan. Berdasarkan data tersebut, perusahaan menyusun anggaran pengumpulan piutang untuk bulan Februari hingga Mei 2024. Pada bulan Februari, pengumpulan piutang berasal dari penjualan bulan Januari. Sebesar 70% pelanggan membayar dalam waktu kurang dari 20 hari, sehingga mendapatkan potongan 2% dari 25.500.000. Setelah dikurangi potongan, jumlah yang diterima adalah 17.493.000. Selain itu, 20% pelanggan membayar pada 10 hari terakhir, sehingga perusahaan menerima 5.100.000. Dengan demikian, total pengumpulan piutang pada bulan Februari adalah sebesar 22.593.000. Pada bulan Maret, pengumpulan piutang berasal dari dua sumber, yaitu sisa piutang bulan Januari dan penjualan bulan Februari. Sebesar 10% piutang dari Januari yang belum tertagih sebelumnya dibayarkan pada bulan Maret sebesar 2.550.000. Kemudian, dari penjualan bulan Februari, 70% pelanggan membayar lebih awal dengan potongan 2%, sehingga diterima sebesar 2.580.000. Selain itu, 20% pelanggan membayar pada 10 hari terakhir sebesar 6 juta. Total pengumpulan piutang pada bulan Maret adalah 26.580.000. Selanjutnya pada bulan April, yaitu pengumpulan piutang berasal dari sisa penjualan bulan Februari dan penjualan bulan Maret. Sebesar 10% piutang dari penjualan Februari dibayarkan pada bulan April sebesar 3 juta. Selanjutnya, dari penjualan bulan Maret, 70% pelanggan membayar dengan potongan 2%, sehingga jumlah yang diterima adalah 22.150.000. Ditambah 20% pembayaran pada 10 hari terakhir sebesar 6.500.000. Dengan demikian, total pengumpulan piutang pada bulan April adalah 31.650.000. Pada bulan Mei, pengumpulan piutang hanya berasal dari sisa penjualan bulan Maret.
sebesar 10% pelanggan melakukan pembayaran pada bulan kedua setelah penjualan, yaitu sebesar Rp3.250.000. Nilai tersebut merupakan total pengumpulan piutang pada bulan Mei. Nah, selanjutnya, ini ada data anggaran pengumpulan piutang yang telah dihitung pada slide sebelumnya. Pada bulan Januari, ini ada nilai penjualan sebesar Rp25.500.000. Di bulan Februari, ada sisa bayar sebesar Rp22.593.000. Nah, di bulan Maret, ada sisa pembayaran dari bulan Februari sebesar Rp2.907.000. Dan ada pembayaran juga sebesar Rp23.673.000. Jika ditambah totalnya sebesar Rp26.580.000. Selanjutnya, pada bulan April ini ada sisa pembayaran dari bulan Maret sebesar Rp6.327.000. Ada sisa pembayaran juga sebesar Rp25.323.000. Jika ditambah totalnya menjadi Rp31.650.000. Untuk bulan Mei, ini diambil dari piutang penjualan bulan Maret sebesar 10% dikalikan dengan Rp32.500.000, maka hasilnya sebesar Selanjutnya, Rp7.177.000. kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang PT Catur Sentosa Adiprana Tbk mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan penagihan piutang perusahaan. Selain itu, rata-rata pengumpulan piutang juga mengalami penurunan dari 30 hari pada tahun 2023 menjadi 24 hari pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menagih piutang sehingga berdampak positif terhadap likuiditas perusahaan. Penyusunan anggaran pengumpulan piutang pada bulan Februari hingga Mei 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar piutang dapat tertagih sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, analisis perputaran dan pengumpulan piutang dapat dijadikan dasar yang tepat dalam penyusunan anggaran kas perusahaan. Selanjutnya, ada saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah: pertama, perusahaan diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang dengan menerapkan kebijakan kredit dan penagihan yang konsisten. Kedua, perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan kredit guna meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Dan yang ketiga, anggaran pengumpulan piutang sebaiknya terus digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan anggaran kas agar perencanaan arus kas perusahaan menjadi lebih akurat dan terstruktur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.